Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu Thariqah Satariyah. Thariqah Satariyah adalah salah satu aliran tarekat dari India yang muncul pada saat berbagai gerakan keagamaan umat Islam waktu itu lebih memfokuskan misinya untuk melakukan ekspansi dakwah terhadap non-muslim. Gerakan ekspansi ini terjadi pada abad 6 Hijriah atau 12 Masehi hingga abad 10 Hijriah atau 16 Masehi. Thariqah ini dikenal dengan sebutan Thariqah Satariyah karena dinisabahkan pada tokoh yang berjasa mempopulerkan dan mengembangkannya. Thariqah Satariyah atau Bustamiyah tersebut mengalami kebangkitan kembali setelah abad Abdullah al-Shattar berhasil mempopulerkan dan mengembangkannya. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya Thariqah Satariyah tidak menganggap dirinya sebagai cabang dari persatuan sufi manapun. Di Indonesia sendiri, Thariqah Satariyah mulai dikembangkan oleh Abdurrauf al-Sinkili bin Ali al-Jawi pada tahun 1661 Masehi yang sebelumnya berguru pada Ahmad al-Khusayyasi dan Ibrahim al-Quraini. Status Abdullah al-Sinkili dengan Ibrahim al-Quraini selain menjadi guru, Ibrahim juga bertemu akrab dengan Abdurrah karena waktu Ahmad al-Khusayyasi masih hidup, keduanya sama-sama menjadi murid beliau. Selanjutnya macam-macam ajaran Thariqah Satariyah. Mengenai ajaran Thariqah Satariyah yang berkembang di Nusantara yang dibawa oleh Abdurrauf al-Sinkili dapat dikelompokkan kepada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ketuhanan dan hubungan dengan alam. Syekh al-Sinkili menjelaskan dalam naskah Satariyah yang ditulisnya bahwa hubungan antara Tuhan dengan alam menurut pandangan Thariqah Satariyah dijelaskan sebagai bahwa pada mulanya alam ini diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Bagian kedua, insan kamil atau manusia ideal. Insan kamil lebih mengacu kepada hakikat manusia dan hubungannya dengan penciptanya. Dengan kata lain, manusia merupakan penampakan cinta Tuhan yang azali kepada esensi sebenarnya. Dapat dikatakan manusia adalah esensi sifat dan nama Tuhan. Hubungan wujud dengan insan kamil bagaikan cermin dengan bayangannya. Sedangkan bagian ketiga adalah jalan kepada Allah. Dalam hal ini Thariqah Satariyah menekankan pada rekonsiliasi syariat dan tasawuf, artinya memadukan tauhid dan zikir. Selain ajaran di atas, dalam Thariqah Satariyah juga terdapat ajaran berzikir guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naskah Satariyah karangan Syekh Abdurrauf diterangkan tentang adab berzikir dan bentuk-bentuk lafaz zikir. Bulan Islam dalam ajaran Thariqah Satariyah bukanlah bulan Qomariyah sebagaimana yang selama ini kita kenal. Dalam ajaran tersebut dikatakan bulan Islam yang dimaksud adalah bulan-bulan yang terdapat di dalam penggalangan Muhammad yang selama ini mereka sebut istilah kalender tahun huruf. Thariqah Satariyah memahami bahwa penanggalan itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, penanggalan bulan yang disebut dengan penanggalan yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam hal ini adalah bulan Qomariyah. Kedua, penanggalan matahari yang disebut dengan penanggalan yang perhitungannya mengacu pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam hal ini adalah kalender Syamsiah. Sedangkan yang ketiga, penanggalan Muhammad atau kalender tahun huruf. Dalam ajaran Thariqah tersebut dikatakan ayat menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan yang disertai cahayanya supaya manusia bisa mengetahui perhitungan waktu.
Dalam hadis-hadis Nabi, bukanlah bulan sabit sebagaimana di kebanyakan umat Islam dunia, melainkan penggalangan yang terdapat pada kening Nabi Muhammad SAW. Sedangkan penanggalan yang terdapat di keningnya Nabi Muhammad SAW hanya bisa dilihat dengan mata hati yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kalender melalui metode hisab urfi, yang artinya hilal yang berada di keningnya Nabi Muhammad SAW yang terlihat dengan mata batin akhirnya dirumuskan menjadi sebuah kalender. Hanya saja perumusan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan metode hisab urfi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Rumah Tuhan, hubungan wujud dengan insan kamil bagaikan cermin dengan bayangannya. Sedangkan bagian ketiga adalah jalan kepada Allah. Dalam hal ini Tariqah Satariyah menekankan pada rekonsiliasi syariat dan tasawuf, artinya memadukan tauhid dan zikir. Selain ajaran di atas, dalam Tariqah Satariyah juga terdapat ajaran berzikir guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam naskah Satariyah karangan Syekh Abdur Rauf diterangkan tentang adab berzikir dan bentuk-bentuk lafaz zikir. Bulan Islam dalam ajaran Tariqah Satariyah bukanlah bulan Qomariyah sebagaimana yang selama ini kita kenal. Dalam ajaran tersebut dikatakan bulan Islam yang dimaksud adalah bulan-bulan yang terdapat di dalam penggalangan Muhammad yang selama ini mereka sebut istilah kalender tahun huruf. Tariqah Satariyah memahami bahwa penanggalan itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, penanggalan bulan yang disebut dengan penanggalan yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam hal ini adalah bulan Qomariyah. Kedua, penanggalan matahari yang disebut dengan penanggalan yang perhitungannya mengacu pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam hal ini adalah kalender Syamsiah. Sedangkan yang ketiga, penanggalan Muhammad atau kalender tahun huruf. Dalam ajaran Tariqah tersebut dikatakan ayat di menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan yang disertai cahayanya supaya manusia bisa mengetahui perhitungan waktu. Dalam hadis-hadis Nabi, bukanlah bulan sabit sebagaimana di kebanyakan umat Islam dunia, melainkan penggalangan yang terdapat pada kening Nabi Muhammad SAW. Sedangkan penanggalan yang terdapat di keningnya Nabi Muhammad SAW hanya bisa dilihat dengan mata hati yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk kalender melalui metode hisab urfi, yang artinya hilal yang berada di keningnya Nabi Muhammad SAW yang terlihat dengan mata batin akhirnya dirumuskan menjadi sebuah kalender. Hanya saja perumusan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan metode hisab urfi. Sekian dari kelompok kami.